Rasi bakal coba untuk dikejar oleh seorang cewek, tapi cewek terlalu memaksakan untuk mengejar ke arah Rasi dan ini jadi blunder sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Kairi masih bisa untuk mendapatkan satu buah lord kali ini? Masih berhasil diamankan oleh Kiboy. Menahan di area depannya. Nino sakit banget tapi Rasi mencoba untuk menahan Rasinya tumbang. Nah, Kiboy dipaksa dipukul mundur. Nino bakal coba untuk mengejar, masih punya immortality, tapi ternyata Nino bermain dengan sangat amat disiplin dan tidak mau terlalu memaksakan sifatnya. Cewek, sayang banget. Dia kena efek terrify lagi. Iya, makanya. Dan gak sempet pakai purify-nya juga, jadi bisa kemanis. Tadi padahal aku lagi nungguin dia untuk balik pakai DNA-nya, tapi bisa balik-balik. Sampai akhirnya Udil mengeluarkan efek Terrified. Tapi kali ini Lord yang ketiga yang berhasil disecure oleh Kairi akan sia-sia begitu saja karena Onyx mereka kehilangan prajuritnya. Terutama karena ada Xbox nih, untuk high ground defense bakal kuat banget dan gak bisa semudah itu ditembus sama Onyx. Ya, tapi sejauh ini kita melihat Alter Ego mereka tiap kali ada Lord yang keluar juga. Ini mereka tidak memiliki strategi sampai ini ya. Selalu dipanis ya, selalu terpanis lebih dalam. Dan menurutku Alter Ego mereka punya chance kalau nanti ada seni boy. Yang harus naik lagi. Karena tadi kita bisa melihat ya, betapa kuatnya komposisi Alter Ego. Kuat banget. Dan menurut aku, Alter Ego mereka kehilangan Celebi gak masalah. Mereka masih punya Nino. Ya, Ini itu dia. problemnya adalah Nino dan juga Rasi sih menurut aku. Iya, tapi ternyata dari itemnya dengan ada 3 blade armor ini akan membuat susah Nino nantinya. Betul, jawabannya. Iya, Jawaban coba. untuk splash damage yang diberikan oleh Herital sendiri. Herital sendiri ya. Dia punya Demon Hunter Sword lagi. Jadi ini tipikal seperti Kiboy, Kairi. Ini mungkin bisa rontok dengan damage yang dimiliki oleh Nino. Tapi ya balasannya ya ada pantulan damage juga 30% yang lumayan sebenarnya. Tapi ya dengan adanya Haskell sekarang yang kita tahu juga nih Haskell kan udah efeknya ada Scarlet Phantom yang masih ke dalam, Real Tension juga nambah. Jadi ini membuat Irital menjadi salah satu mungkin marksman yang bisa dibilang kuat lah, apalagi dengan heavy crossbow-nya kan. Dari ultimate dan cooldown-nya juga di late game ini hanya di angka 13-15%. Dia ngaum aja itu udah serem sebenarnya. Sakit ya? Iya. Tapi cewek terlihat di depan mata oleh Shelly Boy. Bakal coba ditarik Shadow Stampede dengan punya immortal dari Shelly Boy. Tapi Kairi datang kali ini sebagai garda terdepan dari Onyx kan. Jangan terlalu memaksakan karena lihat pergerakan positioning dari Nino ini safe banget. Dia diambil sama Rasi, diambil sama Shelly Boy. Belakangnya ada Pai yang membakar pemain-pemain dari Onyx. Iya, tapi memang kalau misalnya team fight di luar area base gitu ya, itu bakal cukup merepotkan loh. Karena Alter Ego bakal diserang dari sisi belakang dengan ada Yudo dari Dan mungkin Splintus bisa dibawa sama Onyx. Cewek. Sini dengan rotasi BM-nya. Ya sebenarnya yang ditunggu dari Alter Ego ini split push dari Onyx. Dan dua ini selalu di set up loh dari tadi. Dan tadi waktu tumbang pertama kan buat Celibonya ini karena mereka lagi setup 3-2 juga nungguin siapa yang bakal split push. Ternyata nggak ada, Onyx lebih prepare untuk tim fight besar gitu. Iya. Tapi Onyx di sini tahu banget mereka butuh damage dari cewek juga sih untuk setidaknya melumat pemain-pemain dari Alter Ego sendiri ya. Karena ngelihat Boots yang tumbang berkali-kali yang bisa dibilang dia bakal jadi sandbag untuk Onyx karena Kairi nggak boleh sampai tumbang. Kalau Kairi tumbang udah pasti Lordnya bisa disekir oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ya, dan yang jadi masalah adalah ini targeting dari Rasi benar-benar ke arah boost terus-menerus. Terlihat boost bisa lebih panis mengingat karena boost sendiri yang nggak bawa spell ataupun apapun itu untuk bisa melarikan diri dari duel-duelnya. Kayak masalahnya immortal masih hanya ada di tangan dari Kiboy. Iya. Kairi pun gak punya immortal, Iya, Shelly Pai. Boy masih punya immortal. Lihat Pai, wah dibakar semuanya di depan mata. Dan bahkan Kiboy pun sampai dipukul mundur. Nino bakal fokus untuk objektif suratnya. Tapi kali ini Kairi bertemu dengan Pai di garda depan. Cewek hanya ngepok saja dari area belakangnya. Sementara pemain-pemain dari Alter Ego, mereka juga gak mau terlalu overcommit untuk memasuki ke area Lord. Karena mereka tahu mereka pengen kecilin mapnya Onyx. Mereka pengen invasi ke area jungle dari pemain-pemain Onyx. Mereka pengen nge-push minion ya. Biar distraction yang dilakukan sama Alter Ego Esports ini ngebuat Onyx aja mas. Itu 3-2 selalu di couple ya tadi Rasi jalan terus karena mereka berusaha untuk mengintai juga. Jadi pemain ini lagi dibagusin lininya untuk Alter Ego. Itu win-win solution buat Rasi dan juga Nino. Rasi kalau ngepok ada Nino yang bantu pok ya kan. Kalau misalnya Nino ngepok ada Rasi, tapi sound connect ke arah Shelly Boy dan bahkan dari Retribution sudah digunakan oleh Shelly Boy untuk memberikan efek slow ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan ini harusnya jadi informasi selama 20 detik ke depan Shelly Boy harus narik ulur longnya. Ya, dan menurut aku ini Onyx udah belajar sih. Target mereka bukan lagi Jelly Boy. Karena kalau bisa sampai di all in, ini Nino-nya bakal bebas. Ya, mereka lagi cari caranya nih. Gimana caranya mereka bisa nge-secure Nino dulu. Tapi ya setengah sih menurut aku ini harus diwaspadai juga ya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Apalagi kan Super Minion udah mulai berjalan dari base-nya Onyx. Ya, dan meskipun pressure dari Onyx tanpa henti,
dari Sun sekarang udah bukan jawaban juga kok. Benar, karena sama punya Cloud Altar ya. Iya. Dan ini lini depan dari Alter Ego mereka strong banget dan yang harus diwaspadai Nino dan juga Rasi. Wah, ini conceal play yang menyeramkan dari Rasi. Karena Rasi bisa jadi kunci yang penting, apalagi sekarang kedua bot lanernya mereka yang bakal coba untuk melakukan split push. Cewek bakal coba di cover sama Sans. Dan gimana caranya ini Lord akan terus di PHP-in oleh kedua jungler. Ya ini menurut aku bakal coba dikaitin terus sih sampai nunggu momen Rasi kayak sekarang. Kalau Rasi sampai keculik ini bahaya karena nggak akan ada yang bisa nge-cover Nino-nya kecuali Udil dan juga Pai. Oke, tapi untuk di area Lord coba untuk mengkiting sedikit demi sedikit. Oke, boy, masuk satu buat teror defense yang tidak mengenai siapapun. Udil masih punya satu buat alta, tapi dari belakang ternyata Rasi mulai datang kali ini. Cewek bakal coba ambil posisi ini terlebih dahulu karena Alta memang sudah dibuka oleh kedua mid laner, tapi Boot mengudara di area atas tidak belum turun bahkan sama sekali. Tapi kayak ini bakal coba dipaksa dipukul mundur oleh pemain dari Alter Ego Pai. Di sini hanya membakar Rasi. Ternyata pencet bukan cewek yang ditemukan tapi melainkan adalah Keyboy. Dan ternyata di bagian bawah mati cukup struggle. Oh, dia terlihat di depan mata. Kali ini Boot mengincar ke arah seorang Nino, tapi dia dapat dari Nino sakit banget. Cewek masuk dengan satu peluit di bawah bahkan Nino tumpang di tangan cewek. Masih mau lebih. Baik kali punya Lost Insanity, tapi Kairi tidak akan mudah ditumbangkan. Sally Boy hilang begitu saja. Gak punya immortality dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain kedua. Sementara Jelly Boy harus hilang begitu saja. Dua pemain dari Alter Ego mencoba bertahan, tapi Pai masih punya flicker untuk mundur. Cewek bakal coba mengejar, tapi masih ada Ayah Udil yang mencoba untuk mengcover Pai yang masih punya immortality, tapi tidak punya kesempatan besar untuk melakukan defense. Karena kali ini lihat kok dari Pidan yang sudah mulai masuk. Keyboy masuk dengan satu bola dari defense. Udil bakal coba ditahan dan terkena stun. Udil masih bisa survive, tapi Onyx akan lebih berfokus terhadap base-nya dan 1-0 diamankan oleh Onyx dan Alter Ego. Mereka harus merelakan game pertama mereka karena mereka udah berusaha semaksimal mungkin di game pertama. Wow, masih dengan line up yang sekuat itu untuk Onyx tanpa bisa dibalaskan oleh Alter Ego. Lihat, Alter Ego masih cukup struggle untuk bisa mencari winning condition yang mereka miliki. Beberapa kali kiting yang dilakukan pun ini nggak bisa dimaksimalkan dan malah ada momen di mana Nino yang berhasil di pick up untuk pertama kalinya menjadi momen kekalahan untuk Alter Ego Esports. Wow, tarik ulur kesabaran dan Onyx mereka punya semuanya tadi. Kayaknya tadi Sabar nunggu Catback muter ke belakang tadi kan. di fight lain Itu dia aja. cewek pakai WWN ya? Ada, kayaknya ada sih. Ada ya? Soalnya ada damage yang nggak masuk tuh Nino. Dan itu langsung Dan memang target mereka ya udah tumbangin Nino bisa menang gamenya. Iya, itu kuncinya. Makanya kenapa dari tadi mereka juga tarik ulur. Mereka nggak mau terlalu maksain ya sampai mereka nggak dapetin target yang efektif. Karena percuma mereka tumbangin Sally Boy kalau damage di dalam utamanya yang sakit itu justru nggak tumbang. Dan Onyx bermain dengan sangat amat sabar. Kesabaran adalah kunci untuk Onyx di game pertama. Ya, dan bahkan mereka saling bertukar source skill yang tadi dari Gold Altar ditukar juga dengan Gold Altar. Semua berjalan dengan sangat panjang. Sustain team fight. Namun pada akhirnya ketika Nino tumbang tanpa adanya damage lagi bisa dipush semuanya dan bahkan satu persatu harus hilang untuk Alter Ego. Sayang sekali padahal tadi kita sudah melihat game yang sangat ketat di game pertama kita. Dan menurut aku itu game pertama bukan game yang mudah juga buat Onyx. Onyx berkali-kali mereka harus memaksa untuk melakukan endgame secepat mungkin. Iya. Kejadian sekali kalau tiba-tiba pas ceweknya tumbang juga di tangan Udil kena efek dari Fat itu momen 2 kali. Iya. Jadi mereka semakin lebih berhati-hati sih sebenarnya untuk next game lagi. Iya. Itu bukan hal yang mudah untuk Onyx. Apalagi sebenarnya Sally Boy juga kalau kita melihat dari sisi Alter Ego, Sally Boy kan terculik terus nih di awal-awal, tapi pas selama lebih match ini selalu bisa dipegang muda. Ya karena memang cukup banyak membuang source skill. Jika itu pick up Sally Boy itu dimaksimalkan oleh Nino, Rasi yang selalu dia nyari Coba kayaknya selalu nyari momen gitu. ya cuma sayangnya memang tadi investor yang pecah dia membuat distract juga sebenarnya kan. Nino harus show di bagian atas tadi top lane-nya yang buat kalau dia show di satu titik aja itu langsung jadi fight yang langsung di start. Iya. Mau nih
Dan yang pasti menurut aku ya ini Alter Ego cukup struggle karena memang yang bisa dipikul cuma Boots aja nih Om. Iya. Dan Butch ini jalan tugasnya rapi banget. Iya. Tapi untuk player of the game by Samsung Galaxy S22 Series 5G kita adalah cewek. Cloud yang dipakai late game insurance. Dan bahkan sampai udah jual beli semua nih kayaknya nih, Bang ya. Iya. Make Nature jual. Ada tuh tadi. Ada Hasclaw Ada juga. tuh tadi. Dan dia jadi Hasclaw, terus Athena Shield mungkin buat ganti Immortal. Iya, iya. Tapi memang Respect sih. farming pattern dari cewek luar biasa sih. Dia di sebelum untuk targetan pertamanya dia udah coba untuk ngambil juga sisi tengah loh. Karena memang Itu yang- dari Faramis nggak terlalu mengambil item kan. Itu sebenarnya yang tadi aku bahas pas matchnya Dewa. Kayak Watt udah boleh kan ikut rotasi. Karena kan memang mereka bawain part satunya kan. Iya. Tapi ya memang cewek juga ngelakuin hal yang sama. Wah, tapi cewek beda loh. Dia sebelum jadi DHS aja udah invent tuh. Udah bikin dan Baksinya lagi pakai turquoise boosters. Dia udah kayak maksimalin pasif yang dia punya aja sih sebenarnya. Iya. Jadi itu ke Dexter ya dia ya. Iya. Cuman ya waktu itu dia belum punya DHS, dia masih hampir jadi DHS, tapi dia udah ikut tim fight. Iya, dan yang di problem adalah spell di bawah adalah Purify kan. Jadi dia cukup susah untuk bisa ketangkep. Ya, licin lah ibarat ya. Dan yang kita akan lihat untuk highlight di game yang pertama, impact playernya ada Suns. Dan ya kita tahu lah cewek yang rela untuk meninggalkan lane-nya untuk tim fight. Karena untuk tim fight spot ini ya 5 lawan 5 otomatis. Dan sejauh ini juga ya, untuk Alter Ego nih, Nino benar-benar diuji juga. Dari kesabarannya dia untuk dapetin itemnya dan pada akhirnya bisa membuat hasil. Pemain-pemain Onyx. Untuk di awal-awal, Onyx mereka punya leadingnya lumayan ya. Jauh sama dengan yang kata mereka sudah bisa ya semuanya pasti ini mereka pilih dan juga Rasi yang berhasil menjalankan misi mereka untuk bisa ngomong sampai dengan late game dan mereka nah ini menurutku yang beberapa momen pentingnya ketika Nino stay di belakang dan dia nggak ada yang mendapatkan damage yang maksimal dan kita selalu melihat impact dari Lord karena akan menjadi faktor penentu untuk 5 lawan 5-nya bisa dibilang dengan ada bantuan Lord ini akan memudahkan untuk siapapun yang dapetin Lord tersebut dan satu poin dead ya tadi ya satu-satunya poin dead untuk cewek tadi ketika dia nggak bisa kembali lagi ke belakang kan di MI dia karena sudah terkena efek dari fight ya Bang Janino pertama dan juga mungkin untuk terakhir di game kita yang pertama iya di menit ke 24-25 ya tadi Dan dia luar biasa loh. Dia bisa menghindari inisiasi bahkan dari Boots dan juga cewek yang selalu dilakukan untuk melakukan pressure ke arah backline dari Alter Ego. Iya, dia tarik ulurnya bagus banget sebenarnya dari Nino. Cuma lagi-lagi ya dari cewek memang dapetin space yang pas banget timingnya tuh. ya itu bisa luar biasa lah kayak susah banget bisa menyentuh Suns 2-13 Itu berarti deh ketika Suns mau belakang altar itu ya sama-sama enggak Ada dulu altar ya. dan biasanya kan yang kalah itu bukan pertama biasanya. iya biasanya jadi itu kenapa Onyx bisa dipukul mundur dikit ya mereka mau gak mau harus agak sedikit ke defense tapi Alter Ego luar biasa meskipun orange purple jadi tertinggal cukup jauh tapi mereka memberikan perlawanan sampai dengan menit 26 tadi fight dengan Xbox-nya juga hanya satu kali terpick off ya. Selain dari Nino masih lagi garda terdepan mereka fight Xbox-nya bahkan tadi rela pakai flickernya dia buat bakar kayak di biar kayaknya tumbang Ya, aku notice dari Mino dia nggak ada win of nature. udah ini juga gak sih Sebenarnya dia defense udah ada dan dia cukup pede sih sebenarnya karena posisinya di bawah Hasclaw terus dia udah jadi Maleficor kan jadi pendeknya ini harusnya udah masuk ke arah pemain-pemain dari Onyx ya dan ya sekali lagi quantum charge ya quantum charge sprint terus juga ada force of will-nya dia yang otomatis jadi ada efek slow-nya itu yang buat jadi memang sangat-sangat eksklusif untuk bisa ditargetkan di belakang dan heavy crossbow di late game ini enak banget cooldown time-nya sangat-sangat cepat di bawah 15 detik oke dari emblem setnya juga marksman ini untuk Nino ya cewek standar lah basic common emblem ini Sniper sih ya. buat region tandanya dia lebih cepat tidak pulang dan Sally Boy sama-sama dengan emblem tank juga bahkan persis sama dengan kayak ini Furnace yang dipakai kalau menambah lagi bundle dan vegetable dari dua junglernya sama untuk dari dua roamernya juga ya hampir sama tapi bedanya ini perjalanan soalnya dia pasti lincah untuk memiliki mobilitas dan udah masih tetap ya kalau aku melihatnya udah festival favoritnya dia karena lumayan lah untuk di early game mungkin nggak terlalu berasa tapi di late game nya waktu dia bisa nge-spam soft skillnya ini enak Iya. dan range kayak ada carry cewek wow
bisa melompat dan wow, ini yang luar biasa dari Onyx ya. Lihat bagaimana team fight participation mereka ini di atas 30% gitu. Almost rata Ya. Satu sama balasan Boots dan gila sih jadi setback dari 442 KD match deal dari Onyx hampir banget 300 nih. ya. Berarti berapa persen tuh? 80. Semua lah pokoknya. Iya udah tunyok ya kayaknya bun. Tapi memang susah sih, karena untuk badan di depan sendiri kan ya ada Boy, ada Pai. Cuma di belakang ini Nino yang harus mainnya hati-hati banget. Selain dari Nino yang bisa ditargetkan, target kedua jelas mobil. Dan itu yang dicari sama Onyx kan selalu. Mereka bisa gali sampai sedalam itu untuk numbangin pemain-pemain Altri. Iya, dan itu benar-benar manis banget sih. Aku bisa bilangnya, terutama dengan Nino yang somehow dia bisa selamat dari ratusan percobaan Boots dan juga kawan-kawan dari Onyx lainnya bisa hidup meskipun akhirnya yang tadi aku sadarin dengan gak dia Win of Nature ya cewek bisa masuk dengan bebas gitu. Oh iya, dan mereka juga sebenarnya udah Akulah sang pengendali petir kuno, Nino sendiri pemburu ya. semua dewa Tapi jahat. Nino mungkin memang butuh strategi khusus untuk numbangin Nino. Dan buat teman-teman, kalian gak butuh strategi khusus untuk jadi member Indomaret Pointku. Kalau nggak butuh strategi ya, bisa langsung daftar aja jadi member Indomaret Pointku biar dapat keuntungan yang sampai legendary. Jadi dapatkan diskon khusus member, produk gratis dan juga banyak keuntungan lainnya asalkan kalian terdaftar jadi member Indomaret Pointku. Betul, selamat datang di Indomaret. Iya. Selamat berbelanja. Cocok banget buat bonding sih kalau ke Indomaret ya. Bonding? Sambil ngobrol-ngobrol kan. Karena kan biasanya ada spot-spot juga kan buat Benar-benar bisa ngopi juga di situ. Bisa dapat gratis Diamond Mobile Legends lagi kalau kalian datang ke MPL Arena karena ada zona hadiah Indomaret Pointku. Nanti bakal dibantu sama kakak-kakaknya yang cantik yang ganteng di situ ya. Kalian mau jajan juga bisa. Ya sambil nunggu break antara gamenya. Ya, pasti ngobrol-ngobrol masalah break lagi break, let's go bisa nih ya nge-break aja di Indomaret. Karena di Indomaret itu tersedia juga Point Cafe di mana kalian bisa mendapatkan potongan hingga 30% dengan memasukkan kode yang tertera di bawah ya, Point Cafe 30. Betul, kapan lagi ngopi murah dapat diskon 30% dari Indomaret. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman, langsung daftar jadi membernya Indomaret Pointku. Wow, banyak banget keuntungannya sih sebenarnya ya jadi member Indomaret nih Om. Benar. Apalagi desa akhir bulan Waduh, gitu ya. ini yang gue suka Saya nih. butuh produk gratis dari Indomaret. Ayo kita ke Indomaret dulu. Yuk, enggak. Oh, enggak sekarang ya, nanti ya, nanti ya, Sabar, kerja sabar. dulu ya. Ya. Oke, kita Ya. kerja dulu ya. Karena match-nya lagi seru banget sih Cimomo. Benar, ini match yang sengit banget. Kalau tadi dari Pai aja udah bilang, ini bakal match yang seru. Dan udah dibuktikan di game pertama. Waduh, ngomong-ngomong masalah sengit nih. Kalau teman Cimonya lagi dompetnya sengit banget nih. Aduh, jangan lupa ya untuk bisa beli paket data Telkomsel buat mabar gampang di OVO. Karena yang pasti bakal ada potongan di sana. Tinggal kunjungi aja payovo.co/dataOVO. Atau langsung scan aja ke Wawa ya di sini Simple ya. ya. Kalau mau ya. Langsung scan. Jangan scan ke Wawanya ya. Jangan, bukan barcode. Apalagi kalau pengguna Telkomsel itu dapetin promo spesial, ada cashback tuh, mantep banget teman-teman. Iya, luar biasa ya. Karena kalian nggak boleh ketinggalan game kedua, bakalan seru banget. Jadi kuotanya dipersiapkan paket datanya teman-teman ya. Ya, pastinya sih. Dan ya, kita sebenarnya penasaran sih untuk di match kedua bakal seperti apa. Karena ya, waduh, ada hair game ternyata. Kamu nggak penasaran sama Cici cantik ini? Aku yakin Cici Ini Cici sih. cantik Terlihat ini. dari dress yang dia pakai gitu ya. Nggak mungkin sih ini kalau misalnya berkumis Iya, lagi. pasti pakai head and shoulder, rambutnya jadi sehat, cantik gemulai, wow. Kira tahu loh cuma. Ya Allah cantik juga. Sekilas ya, sekilas. Jelas ya. Benar. Mungkin nanti aku bisa Waduh, muncul. tangan siapa itu yang muncul? Kameramen mentang-mentang rambutnya cantik ya. Bilangin loh. Mencuri-curi kesempatan, kasih lope-lope. Jadi langsung aja move on ke head and shoulder. Ya, karena bisa melawat ke tobe dan juga gatal di rambut. Betul. Kayaknya Pai juga pakai head and shoulder. Pasti dong, Rambutnya kece keren. banget ya. Iya, rambutnya kayak Wawa. Waduh, semua mirip-miripin aja sebenarnya. Tapi Wawa lebih pendek aja ya. Iya, boleh. Bisa. Oke, dan kita bakal ngebahas nih kira-kira kemungkinan apa sih yang ada di match di game kedua kita nih Om? Kemungkinannya ya, tadi saat tetap di band. Karena sebenarnya untuk Alter itu mereka kuat di XP juga. Pai itu salah satu UX planner yang menurut aku cukup perlu diapresiasi dan juga diwaspadai. Iya. Karena alter ego ini kita nggak bisa pungkiri sisi side-nya tuh kuat banget. Dan cuma Pai, Dino juga. Itu juga benar. Dan dua-duanya ini kan yang tadi kemauan gamenya sampai. Sadar.
Sampai late game yang mau punya base juga kalau mereka masih survive susah nih buat kembali. Bener. Apalagi nangkep cloud tuh susah kan. Iya. Apalagi cloudnya bawa purify. Iya. Makin susah lagi tuh. Itu yang jadi PR besar sih. Karena yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya Rasi yang menggunakan Chow, pick off yang dia bisa terapkan cuma ke Boots aja. Karena mau ke Sun dia bawa Purify juga, mau ke slot si cewek dia bawa Purify juga susah gitu kalau pick off. Dan tadi kebanyakan memang buat ultinya Chow kan ke Butch ya tadi ya. Iya. Untuk mengcover juga sebenarnya. Mengcover jarang kita melihat dia itu setup, lebih ke cover. Iya, debut ya. Iya. Karena dia sebenarnya coba untuk ngasih space ke cewek ya. Biar ketika semua utility yang dimiliki atau skill yang dipunyai sama pemain-pemain dari Alter Ego dan Force semua cewek tinggal masuk pakai blade duel. Tapi sebenarnya tidak semudah itu karena damage-nya dari Nino juga begitu besar. Dan kita akan melihat top 3 untuk minggu keempat minggu lalu di posisi gold lane ada Bran bersama dengan cewek juga. Bahkan ada Nino. Iya. Wow. Itu Dino angkatnya gede banget ya. 4.599 loh. Iya, itu. GPM ya loh. Soalnya dia menang 6-0. Oh iya benar. 6-0 Dominasi ya di sangat dominasi retail lagi Bang. Iya, bawa retail lagi ya. Yang perdana muncul juga kan habis patch. Aha. Tapi cewek memang di sini kalau dari segi farmingnya memang tidak sebanyak gonten-gonten lainnya ya. Dia lebih ke arah team fight participation sih kalau aku bilang cewek ini. Iya, udah ngepok ya. Ngepok kalau memang lihat peluang oke, langsung lanjut kalau enggak ya udah. Tuh. Udah bikin tahan lagi. Sabar, tarik ulur gitu ya kalau dari cewek sendiri. Memang mainnya lebih agak safe lah kalau cewek ini. Kalau Nino kan rabas aja lah ya. Dan itu yang membuat kuat apa nih? Apa tuh? Coba kita baca ya. Semangat Kairi, kamu ganteng tapi nggak jelek. Apa maksudnya? Coba jelasin ya. Sonic, coba apa itu maksudnya? Kamu ganteng tapi nggak jelek lah. Iya kan kamu ganteng. Memang ganteng sih, Memang Kairi. ganteng ya. Bahkan sampai Kokomek aja pindah hati ya Waduh. ke Kairi. Atau justru pindah dari Kairi ke mana gitu ya. Waduh. Kokomek kayaknya memang ngeidolain banyak nih. Aduh. Banyak ya. Oke. Kita masih menunggu untuk drafting phase di game yang kedua. Cuman yang aku notice adalah dengan tadi melakukan respect band ke arah cukup banyak hero-hero dari Kairi itu pun masih belum bisa membuat Kairi-nya under ya. Ya dan bahkan kayaknya ketika dipaksa buat main tank jungler ya. Ayo ya udah gak apa-apa kita main tank jungler lagi. Normal ya, main normal. Main normal ya. Gak masalah ya. Dan apa nih kira-kira yang akan ditentukan oleh Alter Ego? Tapi sebenarnya waktu kita melihat Kairi ya dengan Red Ring misalnya atau tank yang lain lah kalau dipakai. Dia itu mungkin nggak bisa make play seperti waktu dia pakai assassin. Iya sih Dalam sebenarnya artian ya. killnya ini dari Ori ini bakal terbatas. Jadi hanya akan menunggu cewek yang masuk atau mungkin start yang buka. Tapi kalau menurut aku ya, Om, dengan membawa metode pick off untuk Alter Ego, sebenarnya better ngebiarin Kairi pakai assassin. Nah itu dia karena ratingnya tipis. Iya. Dia masih jodoh Cuma harus nge-pick off friendly kan? Jadi high risk high reward. High risk high reward. counternya di dalam Man of Down ya. Iya. Jangan di draft pick ya. Jangan. Wah, itu yang akan kita lihat apakah memang akan di counter atau dilepaskan begitu saja. Tapi memang Stanislav band ini respect banget dari Onyx ke Mai sendiri karena dia tahu Mai kalau ngomongin masalah EXP lane yang sekarang udah bisa skillnya dikombin sama Flicker itu udah datang dengan sesuatu yang berbeda. Orang biasa Flicker baru ulti kan, kalau enggak ulti di tangan Flicker. Betul. Nah, Makanya kan biasanya hero yang mengagetkan ya seperti Iya. Talbison atau mungkin apa? Minion Fury. Minon. Oh ya itu juga bisa atau yang Khalid. Oh iya ya. Ya, ranging sandstormnya juga ada. kalau kita ngeliat Kan bisa kan kayak lurus tiba-tiba kok di kanan. belok dia. Oke, dan kita akan menyaksikan ya band ketiga dari Alter Ego. Apakah masih fokus ke arah hero-hero dari Kairi? Kalau Honey Joy yang tadi mereka band Kadita sekarang mereka bisa band Kadita dulu. Jadi mereka bisa ngeband salah satu. Mungkin Kadita akan dilepasin sih sama Alter Ego sih. Dan ternyata Cloud udah oke. Respect ya. langsung ya. Terhadap cewek yang tadi ya, susah banget sih untuk bisa di pick off dengan hero-hero dari Rasi pastinya. Ya, dan ada yang lepas sekarang ya. Pak Patrick Itos kah? yang lepas. Patrick juga ada. cewek. Ya, tapi nanti ya. Karena kalau buat Nino kan Nino ini lebih prefer untuk pakai retail sebenarnya. Iya. Tapi kalau retailnya ditutup gimana? Patrick bisa keluar atau Brody yang bisa Iya, keluar ya. tapi nggak jarang loh. Alter Ego ini ngamanin Iridel di first picknya loh. Ya bisa. Kalau ada Kadita kan enggak kan. Iya nggak mungkin sih harusnya ya. Kadita itu udahlah lagi mantep banget di match yang sekarang. Band Kadita sih menurut aku. Jangan lepas Kaditanya. Apa mau coba dilepasin nih? Onyx ya. Aku penasaran banget dengan dari ketiga dari Onyx karena ya Kadita harusnya
diambil sama Alter Ego. Oh gini, karena Kaditanya bakal dikontes dengan Paramis. Valentina di band. Oh malah aku pikir mereka bakal kontes sama Kaditanya sama Fedrin. Kadit juga mungkin bisa. Bisa ya? Bisa sih. Tapi menurut aku Kadita masih termahal sih untuk dilepasin. Mahal ya? Mahal. Sampai di tangan sama Dia diadu nih, diadu akhirnya. Iya, jadi mau diadu dan satu pick pertama dari Alter Ego. Apa yang mereka akan amankan? Kadita atau hero lain mungkin, tapi aku Kadita nggak mungkin dilepas. Dan ya Kadita yang diambil sebagai pick pertama dari Alter Ego. Apa jawabannya? Apakah kembali membawa Paramis? Sekarang nggak ada Martina. Paramis yang bakal jadi strong ya. Iya, karena gak bakal bisa di-copy sama sekali. Dan itu dia langsung keluar memang gitu. Kan ya salah satu jawaban untuk Kadita juga. Iya. Oh, Ada Rose Wave kalau ada ke Alter. udah selesai. Hidup lagi. Hidup lagi. Tapi Rose Wave-nya nggak bisa 2 kali. Masalahnya Paramis di tangan saat ini penggunaan Shadow Stampede-nya bagus banget sih Om. Dari tadi sih. Dari tadi tuh selalu dikomboin sama hero-hero yang memberikan sisi. Contohnya kayak Kibo yang selalu melawan Terrence Revenge ditarik ke belakang out of position langsung dipanis. Itu berkali-kali Shelly Boy nggak bisa lari tuh kena. Iya. Ya, karena kan dia Baxia juga ya, udah gak punya source sama sekali. Jadi Baxia Shield ini ditabrakin lagi tadi di game yang pertama. Dan Friend Trade masih ada. Wow, Flex Pick masih bisa dipakai oleh Onyx. Jadi tahu sih. Paramis, Friend ya. Tahu nggak sih? Boleh sih retail. Tadi kan mengganggu nih retailnya. Ah. Bisa lagi dibawakan sekarang. Dan udah nggak ada Cloud, harusnya lebih secure lagi sih. Betul. Tapi bisa lawan Matrix ya dia ya. Oke. Dan pick kedua dan ketiga dari Alter Ego, apa yang akan mereka pilih? Mungkinkah Irithel, hero nyaman untuk Indo, dan Novaria serta Beatrix. Oke. Novaria, Beatrix ini combo yang kita tahu menakutkan juga ya. Alter Ego, Reno Sapati bisa menghilangkan player dari Onyx. Mereka lebih ke arah deny pick ya. Dia nggak mau lepasin Beatrix ke tangan cewek. Betul. Tapi 3 yang diambil. Alter Ego adalah hero squishy. Betul. Tipis-tipis semuanya. Nah ini nih. Kalau memang mau dilawan ya mungkin dari XP yang tebel yang bisa langsung melompat ke belakang juga. Weh, tapi ini kalau misalnya Onyx pakai Assassin pun masih worth it banget loh. Itu 3 hero bisa dilompat loh. Betul. Kayak Usas misal. Lancelot. Bisa. Banyak ya, banyak pilihan. Banyak Pilihan. Tapi Alter Ego memang tinggal bawain XP code yang kayak gue bilang. Wah, beneran Bener kan? Link kan dibawakan ini langsung bisa mendirai 3 brand hero dari Alter Ego. Iya, dan juga susahnya sekarang nih buat Alter Ego. Mereka gak ada single target pick up seperti Cho. Iya. Kan kalau Kadita tuh Breath of the Ocean Iya. Area sedikit. Area besar. nunggu dulu sebelum lengkap ke atas. Iya. Dan ini udah jelas, 3-nya bisa dibulan-bulanin sama Link. Kalau nggak di cover. Kalau gitu Uranus atau XP lain yang kuat. Iya. Laku-laku. Mungkin atau apa ya? Kalau X kayaknya better dilepas sih. Tapi ada Paramis juga sih Lu counternya. nggak bisa sih karena Paramis ya. Oke, sekarang kalau bawa Angela buat Pony atau Florin, Wow. gimana ceritanya itu? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi lumayan beresiko lagi ya nambah ya. Tapi kalau memang mau membawakan seperti Onyx berarti harus main super agresif. Karena udah pasti Fredrin akan kita boots kan. Tapi kecuali ini Frederick bisa main defeat ya. Kalau mereka lagi yoga ya kan. Iya, dan masalahnya dari Alter Ego dengan membuka 3 hero squishy ini Martis bukan pilihan sih menurut aku ya. Karena Martis ya mau nggak mau harus buildnya karena item ini defensif kan. Ya defensif Mereka semua. masih butuh badan depan banget nih untuk 2 pilihan hero terakhir ya. Badan yang paling masuk akal ya mungkin pasien Bali ya. Basia Mau nabrak-nabrakin lagi. atau Hylos kah? Hylos sebenarnya oh ya itu Hylos Lily Boy. bisa juga karena problemnya Link kalau ditabrak kan dia Link. Dan itu aja ya, kalau memang mau main tabrak ya mau gak mau harus all in juga Alter Ego. Mereka udah punya Novaria. Tapi yang jadi problem sekarang adalah ini yang mau dibawain cewek siapa nih? Tuh pasti Oke, Pak Cewek ya. ada. Kalau cewek sebenarnya masih banyak. Ada Clean, Kari, Aku suka clean sih. ya kan. Terus masih ada siapa lagi kalau mau lebih safe Brody mungkin. Kalau Kari kayaknya ketemu Novaria sih sama Kadita nangis ya, nangis ya bun. Brody mungkin masih bisa sih. Karena dia punya Coruscant Strike kan. Ya harus strike buat defense ya. Iya. dan apa kira-kira yang akan dipilih nih? Kalau sampai ngambil hero early game untuk kekuatan dari Onyx di gold lane-nya itu bakal membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego susah banget. Karena babysit dari Novaria nggak sebagus itu untuk di area gold lane. Kalau misalnya Novaria sebagai roamer, Ya, dan karinya dibuang dulu. iya Kari Berarti dihilangkan. kemungkinan hero tebal ya. Hylos. Ya, Kemungkinan jungler sih Hylos Alter ya. Ego. Aku ya. Seru sih kalau memang hero tebal karena mereka udah punya 3 damager loh ini. Iya. 3 damager yang udah dikasih lihat dibuka langsung 3 kartunya di depan. Angela.
Udah pasti nih combo Angela. Link Angela ya. Link Wow. combo couple yang cukup mengganggu. Boy. Masalahnya Pai butuh hero tebel juga sih menurut aku ya. Apakah Esmeralda untuk bisa mengcounter pick nanti dari Absolute-nya Hardguard? Bisa kalau memang ada Esmeralda. Boleh. Boleh banget, boleh banget. Karena ya pilihannya tetap dah buat alter ego-nya juga. Atau dia mau bawa lampu udah Betul. ganyang-ganyang aja. Udah langsung mantap ya dua-duanya ya. Lampu dengan satu lagi yang tebal ya. Dan Martis dan Arlong. Oke. Wah, ini Arlong lebih serem sih. Punya sisi. Iya. Tebel, cuman ya sekali lagi kalau memang Demon Geisha sudah tidak aktif, nah itu tuh PR-nya, dia pulangnya jalan kaki. Nah itu. Dan ini alasan kenapa memang AE mereka buang kari. Ya, tapi menurut aku draft yang dimiliki sama alter ego ini glass cannon sih, karena Arlong dan juga Martis nggak sesustain itu loh untuk bisa bertahan di bagian depan om. Ya, Bakal cukup struggle dan 1-1 sebagai last pick dari Onyx. Wow. Maksain gak ada yang ngedeketin one-one-nya. ya dan juga ini untuk late game insurance juga buat one-one ya. Cuman yang ngerinya Onyx sekarang, mereka punya dua hero yang harus farming di early, Link dan juga one-one. Tapi aku suka sih pick dari alter ego. Yep. Kenapa mereka punya damage banyak, space-nya juga banyak, map-nya bakal terang untuk alter ego. Iya sih. Cuman baik lagi ya, early game ini yang bakal menentukan nantinya apakah alter ego bisa snowballing apa enggak. Karena kalau bisa sampai Martis under pressure, dia nggak akan terlalu berfungsi untuk bisa memberikan damage-nya. Ya, tapi dengan komposisi seperti ini juga tim fight di awal ini masih bisa memungkinkan untuk kemenangan alter ego. Iya. Ada Decimate, Betul. terus juga mereka punya Arlong nanti. Download strike-nya ada. Siapa lagi Novaria misalnya Astral Echo, Astral Recall-nya. Dari emblem setnya, oke, satu Purify di Suns. Butuh memang untuk Purify-nya agar bisa memastikan ke altar keluar. Dan double Petrify sekarang. Jangan sampai- satu Petrify, satu sprint. Jangan sampai di cancel pie lah ya. Iya. Intinya karena pie ini bakal jadi kunci dan match point di tangan Onyx Esports. Apakah alter ego masih bisa untuk membalaskan atau Onyx akan menutup di series kali ini? So Epiang Reina, mana tepuk tangannya? Alter Champs, jangan mau patah semangat ya Alter Champs ya. Tetap memberikan dukungan tentunya. Karena itu yang dibutuhkan sama alter ego sekarang ini. Ya, yang pasti dengan match point di tangan Onyx, apakah alter ego bisa membawa match ini ke game yang ketiga? Untuk di menit awal, Shelly Boy cukup struggle sepertinya dengan adanya Suns yang sudah memberikan gangguan hampir saja tercuri, tapi untung masih ada retribution yang dikeluarkan oleh Shelly Boy. Oke. Dan Shelly Boy kalau udah pakai Martis, ini udah kayak kerasukan dong. Bener gak sih? Bener. Tapi kita bisa melihat dari emblemnya juga ya, Kaditanya dengan Assassin, Penetration, Trapshot juga dimainkan. Jadi ini jelas incar untuk one hit shot dari Kadita. Dan yang bagusnya dari Onyx sendiri, mereka tahu lawan mereka adalah Kadita, mereka nggak kasih space rumputnya buat si Kadita ini. Ya, itu langsung masuk semua tadi dari early game ya. Iya. Jadi buying time yang bagus dari Onyx karena tadi untuk start buff sendiri di start dari orange bukan dari purple. Iya. Mereka tahu ya nggak mau kasih space karena Kaditanya dia nggak bisa ngeganggu karena jungle yang dimiliki Kairi juga. Tapi kali ini dari alter ego mereka di pressure di area bawah Keyboy dengan puppet string yang menyebalkan immobilize effect ini bakal mengganggu Nino banget. Ya, dan harusnya untuk di early game bakal cukup repot tapi baik. Oke, baik kali ini masih 1v1 dengan Kairi tadi, namun dari Kairi pun tidak terlalu memaksakan karena gerakan dari Shelly Boy yang udah dapetin level 4-nya juga, jadi Decimation bisa aja melumpuhkan Kairi. Ya, dan yang kita lihat ya, dari segi emblem yang dipakai sama alter ego Esports ini, Shelly Boy menggunakan Assassin emblem juga. Jadi yang bakal menjadi badan atau sandbag dari alter ego cuman ada di Pai aja. Jadi mereka ngincar untuk pemberian damage yang besar di early game ya. Iya. Dan Onyx mereka punya boost untuk dari depan. Boots, masalahnya apakah Boots ini bisa menahan 4 pemain dari alter ego yang terpaksa dari Onyx mereka nggak bisa kontes dan alter ego berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Ya, dan ini emang strategi yang dijalankan oleh Onyx. Ya, mereka sadar kalau misalnya membawa Link cukup riskan untuk kontes turtle di menit yang kedua ini. Jadi mereka prefer untuk mensecure dulu pola farming dari Kairi. Apalagi lawannya yang punya sisi semacam Arlot, Shelly Boy yang kerasukan Martis ya. Jadi ini kayaknya bukan wise decision juga untuk Kairi melakukan kontes ke objektif circle pertama. Nah, dan dengan kehadiran Angela ini bakal bisa menetralkan Astral Recall yang dilepaskan. Lihat dia bakal nggak terlalu sering pulang lah karena ada efek heal. Nyebelin sih. Novaria tuh nyebelin banget. Dan kayaknya alter ego mendapat dukungan dari Radit Overkill. Sementara Onyx masih bisa mendominasi
sebenarnya Alter Ego Esports punya chance yang besar untuk memaksimalkan di bagian bawah. Oke, sementara cewek bakal coba diganggu kali ini. Mungkin semua pemain dari Alter Ego satu pohon kan sudah masuk. Dan Jelly Boy bakal coba untuk memaksakan ke dia di bawah. Enggak, ternyata Sans. Buka map ternyata ada Udil yang menyeberang dengan satu borong wave, namun belum bisa untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Udil akan dipukul mundur juga. Iya, dan dengan membawa lineup seperti ini ya, Onyx dari ceweknya itu bakal cukup susah sih menurut aku untuk bisa mecahin crossbow of tank ya. Weakness point mungkin bakal bisa dipecahkan dari Pai aja nantinya. Tapi itu pun juga memaksa Alter Ego untuk nggak bisa terlalu dekat dengan cewek. Ya, karena ada Kiba ya tadi ya. Dan ya sekali lagi untuk geng 4 pemain tadi ke bottom lane ini belum ada hasil positif bagi Alter Ego. Kecuali mereka mau coba buat ganggu. Shadow Stampede dari seorang Sans menarik Pai, tapi Pai sepertinya masih terlalu tanky. Masih ada backup yang sudah sempat datang dari Alter Ego. Sementara Pai bakal coba ditahan oleh Sans. Kali ini Boots bakal on field situation dengan Jelly Boy. Dan Pai, trigger damage yang begitu banyak. Dan Town Connect memang first blood berhasil diamankan oleh Sans. Kali ini by Samsung Galaxy S23. Tapi Jelly Boy bakal coba untuk mengganggu dan ternyata tidak berhasil untuk menculik ke arah Orange-nya. Malah Orange-nya berhasil diamankan oleh Sans. Wow, itu hampir aja sebenarnya ya. Itu bukan hampir, itu rugi besar buat Alter Ego karena planting gold ternyata sini diambil dari satu wave minion plus planting gold yang hampir selesai buat Kairi. Ya, dan bahkan nggak ada pertukaran di sana karena wave buff diamankan sama San. Dan portal yang kedua jadi keuntungan untuk Onyx selanjutnya, dan ini benar-benar dikuasain banget untuk menit pertama oleh Onyx. Ini bisa jadi efek snowballing sih sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Alter Ego akan membiarkan hal tersebut? Kegagalan yang pertama. Tapi Jelly Boy kali ini berhasil untuk mendapatkan purple-nya. Dan sementara bakal coba dipaksa di fight-nya. Udah memang hilang di tangan seorang Sans. Tapi di sisi lain cewek ngebuka crossbow tank. Tendangan Pai kali ini. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Harga memang sudah keluar dari seorang G-Boy. Tapi Pai akan menjadi korban yang kedua. Setidaknya ternyata jalan, tapi Nino terlihat di depan mata masih punya counter. Boots bakal coba untuk mengejar Nino. Apakah masih bisa mundur kali ini? Gak punya flicker dari Nino. Takut konflik dari Kairi, namun Boots yang akan mengamankan poin kill tersebut. Ya, dimaksimalkan dengan sangat manis ya, karena tadi Nino yang terlihat join ke dalam mid lane. Tapi yang disayangkan adalah masih ada Go Altar yang membuat Sansnya nggak bisa ke pick off dan bahkan seperti tadi sama Shadow Stampede. Wow, ya ini strong defense ya. Sudah mulai juga penting oleh Onyx yang tadinya Alter Ego berusaha untuk nge-race masuk ke jungle dari Onyx, tapi mereka terpanis di sana. Ya, tapi ingat, Papa Buff nggak dipegang sama Kairi, harusnya sedikit demi sedikit ini akan membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego lebih diuntungkan sih untuk 2 menit ke depan. Tapi menurut aku memang Jelly Boy berani banget sih ketika dia udah bawa Malphite. Dia berani untuk invasi ke area jungle dari lawannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa sendirian. Karena ingat, di tangan pemain-pemain Onyx ini ada Faramis. Yang dimana kalau Jelly Boy terlalu jauh dari kawan-kawan pemain Alter Ego Esports, meskipun dia bisa setidaknya yang ngepok satu pemain dari Onyx jadi sampai low, tapi kalau Alter dari saat ini menyelamatkan dan mengubah segala sesuatu untuk Onyx. Iya, dan harus kita ingat juga kalau misalnya front lane atau sandback dari Alter Ego Esports adalah Pai. Dan ingat, Pai memakai Arlot dan bukan hero yang bisa escape ketika dia maju ke bagian depan. Udil bahkan gak dikasih kesempatan untuk menculik satu pemain dengan round wave-nya. Karena Boots meskipun terlihat sebagai garda depan dari Onyx, tapi bukan dia yang mau diculik sama Udil kawan. Ya ini belum kelihatan sama sekali ya tadi. Dan akhirnya memang purple buff berhasil untuk disebutkan top lane-nya. Oh, top lane, Pai tumbangkah di tangan seorang cewek dengan crossbow of tank yang terbuka lebar. Dua pemain tapi ternyata di area bawah. Kairi berhasil menjadi pertukaran. Tapi Nino hilang juga kali ini. Dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Trade-nya masih berjalan dari Onyx. Tapi kali ini kita melihat Jelly Boy memiliki kesempatan yang besar tentunya untuk mengamankan turtle tanpa adanya Kairi. Tapi Udil mulai datang. Petrify Connect, round wave memang dibuka begitu saja. Tapi ternyata Jelly Boy yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi ke altar di tangan seorang Sans membuat Boots tentunya masih bisa bertahan. Dan ternyata lebih bahaya lagi, lebih rugi lagi karena Jelly Boy yang hilang ke bawah. Yap, satu turtle, tapi memang harus dibalaskan juga ya tadi dengan tumbangnya Jelly Boy sendiri. Tapi Onyx sejauh ini mereka memang masih unggul, tapi trade off-nya adalah yaitu tadi jungle yang hilang yang akan membuat Kairi bebas untuk farming kembali. Iya.